Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara akhirnya diresmikan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani resmi menjadi bos Danantara. Tak hanya itu, ada nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair disebut akan masuk dalam tim Dewan Pengawas. Para jajaran menteri dan wakil menteri hingga staf sus Kabinet Merah Putih menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran resmi BPI Danantara oleh Presiden Prabowo turut dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam peluncuran badan baru tersebut. Presiden Prabowo bahkan menunjuk SBY dan Jokowi sebagai Dewan Penasihat Danantara. Sementara Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Pak Rosan, benar Pak, Tony Blair jadi Dewan Pengawas untuk Danantara ya Pak? Iya, salah satunya. Terima kasih Pak. Dewan Penasihat ya Pak. Prabowo juga menunjuk 3 nakoda untuk mengisi jajaran direksi Danantara, diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani sebagai CEO Danantara. Panu Sahrir ditunjuk sebagai Chief Investment Officer dan Doni Oskaria sebagai Chief Operation Officer. BPI Danantara digadang-gadang akan menjadi super holding BUMN yang akan mengelola dana investasi negara sebesar 200 triliun rupiah untuk investasi proyek berkelanjutan. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. BPI Danantara ditargetkan mengerjakan hingga 20 proyek strategis demi pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Diharapkan adanya BPI Danantara bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu Dewan Pengawas Danantara. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Danantara Rosan Ruslani. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu Dewan Pengawas Danantara. Masuknya Blair ke jajaran Dewan Pengawas dibenarkan oleh CEO BPI Danantara Rosan Ruslani. Pak Rosan, benar Pak, Tony Blair jadi Dewan Pengawas untuk Danantara ya Pak? Iya, salah satunya. Tony Blair yang memiliki nama lengkap Sir Anthony Charles Linton Blair lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 6 Mei 1953 dan merupakan pengacara lulusan Universitas Oxford. Blair pernah menjadi Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022. Lalu mundur 6 tahun ke belakang, Blair mendirikan organisasi non-profit Tony Blair Institute for Global Change. Sejak remaja, Blair sudah menyelami dunia politik. Ia menjadi pemimpin Partai Buruh pada Juli 1994 dengan meraup dukungan 57 suara. Blair bahkan menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Inggris karena terpilih pada tahun 1997. Penunjukan Tony Blair ini diharapkan dapat memperkuat posisi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis Indonesia. Pemirsa, mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar demo menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik pembentukan Danantara karena berpotensi memicu keresahan di masyarakat. Selain itu, Inpres nomor 1 tahun 2025 dianggap tidak memberikan manfaat bagi rakyat dan justru memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Sejak awal pembentukan, BPI Danantara menuai polemik. Dengan berpayung Undang-Undang BUMN, maka Danantara tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK.
BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP hanya dapat memeriksa jika ada permintaan DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Usai beroperasi, mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Kehadiran Danantara menuai ragam polemik, salah satunya terkait ketentuan Danantara tidak diaudit BPK dan KPK. Namun hal ini dinilai pengamat pasar modal justru positif, lantaran dapat membuat BUMN bisa menjalankan bisnis lebih profesional. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akhirnya resmi diluncurkan pada hari Senin 24 Februari 2025. Lembaga ini akan mengelola 7 badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk bank blue chip yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, serta perusahaan tambang di bawah holding Mind ID. Adapun BPI Danantara akan mengelola aset BUMN senilai $900 miliar atau di atas 14.000 triliun rupiah. Menurut Presiden Prabowo, Danantara solusi strategis dan efisien BUMN. Dengan total aset lebih dari $900 miliar, Danantara akan menjadi salah satu SWF terbesar di dunia. Dana awal yang diinvestasikan sebesar $20 miliar dan akan menyasar kurang lebih 20 proyek strategis, khususnya hilirisasi nikel, bauksit, kilang minyak, pangan, aquakultur, serta energi hijau. Namun salah satu polemik besar kehadiran Danantara adalah Danantara yang tidak bisa diaudit BPK dan KPK, yang dikhawatirkan berisiko melemahkan penegakan hukum. Dalam belit baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Menanggapi hal tersebut, pengamat pasar modal Hans Kuis justru menilai kebijakan ini adalah hal yang positif, khususnya untuk pasar modal dan dapat membuat BUMN menjalankan bisnis dengan lebih profesional. Hal ini kemukakan dalam program Market Buzz Senin 24 Februari 2025. Tapi ada polemiknya lagi nih Pak, tidak bisa diaudit oleh BPK dan juga KPK. Bagaimana Anda melihat Danantara bisa mempertajam internal auditnya nanti? Ya, begini. Ya, kita harus menyadari BUMN kita ya saat ini itu banyak dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Tetapi selama ini kalau BUMN rugi seringkali diarahkan sebagai kerugian negara. Ya, BPK masuk, KPK masuk. Padahal kadang-kadang keputusan bisnis gitu ya. Dan keputusan bisnis itu nggak selalu benar. Maksudnya nggak selalu berhasil ya. Jadi kalau selalu berhasil itu mungkin kita butuh selevel dewa gitu ya untuk melakukan itu. Nah, ketika itu bisa gagal gitu ya, tentu orang-orang yang memimpin tadi akan sangat konservatif sekali. Hasilnya tentu jadi terbatas gitu ya. Jadi dia akan play safe gitu. Tetapi yang nakal tetap nakal, yang orang benar itu dia akan play safe di sana. Ini yang menyebabkan tidak bekerja dengan baik. Nah, undang-undang BUMN yang baru itu menyebabkan mereka tetap diaudit, tetapi oleh auditor umum gitu ya. Kita punya auditor besar juga di Indonesia yang reputasinya juga bagus gitu. Jadi sekarang mereka akan melakukan bisnis secara bisnis gitu ya. Tidak lagi dikaitkan dengan kerugian negara. Nah, ini yang tentu menjadi sesuatu nilai tambah bagi Danantara sendiri gitu. Dengan adanya undang-undang baru ini gitu ya, Danantara bisa menjalankan bisnis secara profesional gitu ya, dan diharapkan tidak terpengaruh gitu ya dengan kekhawatiran-kekhawatiran, titipan-titipan yang datang gitu ya, dan ancaman-ancaman yang kalau rugi nanti jadi kerugian negara. Sebagai pemegang saham utama, BPI Danantara nantinya juga akan memiliki peran dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RPST yang dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Maret 2025. RPST ini diperkirakan akan membahas perubahan susunan pengurus bank, terutama karena masa jabatan sejumlah direksi berakhir pada tahun ini.